dari Provinsi Sulawesi Selatan yang sempat hadir, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bapak Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, hadir. Yang saya hormati Bapak Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, hadir Pak? Tidak ada? Tidak ada. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 7 Lu Utara, hadir? 12 ya. Saya hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lu Utara. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Sulawesi Selatan. Yang saya hormati Bapak Ketua PGRI Kabupaten Lu Utara. Yang saya hormati Kepala Inspektorat Kabupaten Lu Utara. Hadir. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Tajudin Rahman selaku tim ahli DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, hadir. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Rasnal SPD Gresi. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Abdul Muiz. Abdul Muiz. Dr. Andes Rasnal Muiz. Dr. Andes Rasnal MPD. MPD bukan Muiz. Dr. Andes Abdul Muiz. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya langsung kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka FDP terkait guru yang bermasalah di Luwu Utara Timur. Utara. Salam dan salawat kita kirimkan ke Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di hari kemudian nanti. Hadirin yang kami muliakan, rapat dengar pendapat hari ini merupakan agenda penting yang dilaksanakan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang membidangi urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Rapat ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti aspirasi dan aduan masyarakat yang disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Rasnal SPD, MSI, MPD, dan Bapak Dr. Andes Abdul Muiz terkait permasalahan hukum yang dialami dan dugaan tidak dapat keadilan yang dilaksanakan oleh beberapa pengambilan kebijakan di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD memiliki kewajiban untuk menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Kami menyadari bahwa permasalahan yang akan kita bahas hari ini tidak hanya menyangkut kepentingan individu, tapi juga terkait dengan penegakan keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Sulawesi Selatan. Maka dari itu kami memberikan kesempatan untuk di hadapan kita semua memberikan kesempatan kepada Bapak yang pertama Dr. Andes Rasnal memberikan kami masukan terkait aduan Bapak. Saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu
Ketua Komisi DPRD Sulawesi Selatan, yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu anggota DPRD Provinsi Selatan, khususnya yang duduk dalam Komisi E. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya diolah kami bisa duduk di gedung ini dalam rangka menyampaikan aspirasi kami. Ibu yang saya hormati, perkenankan saya menyampaikan kronologi masalah yang kami alami. Di belakang. Pada tanggal 5 Januari 2018, saya ditempatkan di SMA Negeri 1 Utara sebagai kepala sekolah baru. Setelah itu, saya mengamati sekolah supervisi awal dan ada kelihatan pembelajaran tidak berlangsung kurang maksimal. Dan sesudahnya itu, sekitar 2 hari lagi, ada kurang lebih 10 guru honorer menghadap ke ruangan kepala sekolah dan menyampaikan bahwa gaji mereka selama 10 bulan di tahun 2017 belum diselesaikan sekolah. Saat itu saya kaget karena itu bukan masalah saya kepala sekolah baru. Tapi yang namanya tanggung jawab sudah melekat dalam diri saya sejak saya dilantik. Karena itu saya sampaikan kepada adik-adik saat itu, insya Allah saya akan cari solusinya dan segera saya lakukan rapat sekolah. Dan sehari sesudahnya itu saya mengundang teman-teman guru SMA Negeri 1 Utara untuk melakukan rapat internal sekolah. Dalam rapat ada perwakilan dari tenaga guru menyampaikan lagi, tolong kami perhatikan bahwa gaji kami belum diselesaikan. Berkembang informasi juga bahwa teman-teman guru honorer yang sudah mendapatkan gaji melalui BOSP juga meminta supaya dinaikkan gajinya karena memang sedikit. Kalau kita ratakan itu hanya bisa memperoleh 300 sampai 500 ribu per bulan. Itu yang digaji melalui BOSP. Nah, itu berarti perkembangan dari laporan yang 10 orang tadi yang belum sama sekali digaji. Selanjutnya juga ada teman-teman yang mengusul bahwa bagaimana juga ini masalah tugas tambahan seperti wali-wali kelas, kepala lek atau semua diusul juga ke saya. Bagaimana kalau diberikan kasihan insentif berapapun, mau 20.000, 30.000, yang penting ada semangat kami karena ini bukan tugas pokok bersambahan. Saya bilang saya akan dapat semua Bapak Ibu karena tanggung jawab saya ini tidak bisa menggunakan dana bos karena memang bisnisnya sangat ketat. Jadi saya akan menyampaikan persoalan ini ke ketua komite. Nah, di akhir sebelum saya mengakhiri rapat, teman-teman menyarankan ke saya untuk menemui ketua komite sebagai cara mencari solusi. Dan saya minta 4 wakil kepala sekolah bersama dengan saya untuk mendampingi saya menemui ketua komite di rumahnya jam 9 pagi. Setelah tiba di sana saya ceritakan kondisi sekolah bahwa pembelajaran kita itu betul-betul berbeda pada saat saya menjadi guru di SMA sebelumnya. Ada sesuatu yang kurang karena mungkin ini kelas-kelas itu banyak guru honor yang ngajar dan mereka mungkin tidak konsisten karena gaji tidak konsisten dan saya tidak bisa berbuat apa-apa mau dimarahin solusi karena gajinya tidak dibayar. Nah, jadi kepala komite itu, ketua komite itu dia itu saudaranya yang kepalanya. Saya masih gambarkan itu pertemuan. Dibilang, wah betul-betul ada masalah di sekolah. Saya bilang, iya Pak, harus datang saya ini mengundang Bapak aktif. Karena posisi komite di masa waktu itu tidak semua aktif, hanya beberapa saja. Dan dia minta tolong bantu saya untuk membuat surat untuk mengundang orang tua rapat komite. Oke Pak, nanti saya akan ke Kementerian Bahasa Indonesia karena balas konsepnya untuk membuat surat itu. Yang catatan bahwa Bapak bahas sebaik-baiknya sebelum Bapak tanda tangani dan saya juga tanda tangani sebagai penanggung jawab sekolah. Dikirimlah surat, orang tua datang rapat. Saya diberi waktu 5 menit untuk menyampaikan kondisi sekolah. Dan setelah itu, ketua komite mengatakan kita sudah mendengarkan semua apa yang Bapak kepala sekolah sampaikan bahwa memang terjadi stagnan pembelajaran di sekolah. Banyak hal-hal yang perlu dibenahi, utamanya guru honor. Tapi terserah kepada orang tua. Kalau kondisi ini mau begini saja tidak masalah.
Tetapi kalau kita menginginkan pembelajaran lebih bagus, mohon supaya kita bantu sekolah karena BOSP atau dana BOS tidak bisa membiayai dana itu karena ada bisnisnya yang larang. Nah, orang tua bertanya, berapa yang dibayarkan? Maka sekretaris studi menampilkan proposal yang memang barangkali sudah disiapkan. Tampillah proposal itu, nilai per bulanan itu anggaran yang mau dibayar itu sekitar 16 jutaan. Terus orang tua lain itu ngomong, coba bagi rata itu, coba bagi yang 16 jutaan itu dibagi jumlah sesuai yang ada desimal. Dan alhamdulillah hasilnya itu 17.300. Di sektor lain, di tempat duduk lain orang tua mengatakan, wah ini sedikit, tidak apa-apa bisa dijangkau ini. Dia ngomong begini, bagaimana kalau kita beratkan 20.000 karena tidak ada lagi kecil mau bayar 800-900 dan sasaran utamanya adalah kemungkinan di antara kita orang tua ada yang tidak mampu, itu subsidi, dan bagi anak-anak yang bersaudara 2 atau 3 dihitung 1 saja, itu dia orang tua yang baik. Dan sekali lagi komite mengatakan dalam bahasa Palukoni dengan begini, macam di masyarakat penawan tak bantu sekolah. Cuma bilang sedikit dipakai kami mampu itu. Bilang saya ragu jangan sampai ada keberatan lagi, tidak jadi di Palu satu. Ditunggu-tunggu tidak ada yang keberatan. Akhirnya Palu betul jadi kita sepakat dengan sekolah 20.000 per orang tua. Setelah itu berjalan, alhamdulillah selama ada dalam komite, guru honorer sudah aktif mengajar. Tidak ada lagi guru kelas karena sudah merasa direspon hak-haknya. Termasuk juga tugas-tugas tambahan, tidak ada lagi yang lalai, tidak mengontrol anak muridnya yang biasa itu mengunjungi anak yang tinggal di desa jauh itu, tidak ada yang peduli karena tidak ada gelombang bensin. Akhirnya mereka berjalan dengan baik. Ini berjalan 3 tahun, mulai 18, 19, 20. Di masa pandemi COVID-19, sekitar bulan Februari atau Maret, saya ditelepon seorang LSM. Dia bilang, mana handphone untuk komite? Saya bilang, untuk apa? Dia bilang, saya mau lihat-lihat dana komitenya cuma 1. Saya bilang, ya jangan transparansi, tidak ada masalah. Kalau mau lebih bagus, ketemu langsung bendahara saja. Karena kalau komite pasti rannya bendahara. Saya kasihlah telepon bendahara komite dan bertemu. Dalam pertemuan itu, bendahara komite meminta mana surat tugas untuk perintah untuk memeriksa keuangan sekolah. Secara pribadi kan dia mau kasih apa? Ini kan lembaga resmi. Maka dia mungkin merasa tidak nyaman dan dia langsung melapor ke polisi. Nah, polisi juga menindaklanjuti langsung. Saya sebagai orang yang dipanggil pertama yang minta keterangan. Setelah itu, ketua komite, sekretaris komite, bendahara, semua ketua komite dipanggil dan semua hampir guru 90% dipanggil. Yang lainnya disuruh baca pasal-pasal korupsi. Mereka kaget semua dan gemetar karena tidak pernah berat dengan hukum. Termasuk saya karena baru saja itu disuruh baca korupsi dulu baru ditanya bagaimana kita tidak terbebani dengan peristiwa itu. Sesudah itu pada penyelidikan awal 3 bulan ditentukanlah 4 orang terlapor, termasuk saya, kepala sekolah, ketua komite, bendahara dan sekretaris. Berjalan lagi penyidikan, karena belum berlangsung, ditetapkanlah 2 orang tersangka, kepala sekolah dengan bendahara komite. Yang sekretaris dengan ketua komite saya tidak tahu kenapa tidak dijadikan tersangka, padahal dia tolak uang. Itu ranahnya polisi. Saya tidak jelaskan apa alasannya. Nah, setelah itu berkas dilimpahkan ke Jaksa Utara dan setelah diperiksa tidak ditemukan bukti pidana di dalamnya, tidak ada unsur pidana di dalam. Dikembalikan pada saya polisi. Tetapi polisi Utara itu dengan segala kewenangannya dan powernya, dia menggandeng Inspektorat Utara. Ini aneh sekali, padahal kami adalah pegawai provinsi. Harusnya Inspektor Provinsi dipakai. Kok direspon juga Inspektorat Utara. Maka kami dipanggil ulang semua untuk disidik kembali oleh Inspektorat Utara. Pada saat saya disidik, saya bertanya kepada yang menyidik saya, Pak Sari namanya waktu itu, kenapa pertanyaan Pak persis sama dengan polisi? Berarti Anda ini tidak punya persiapan khusus yang sesuai dengan
kehebatan inspektorat memeriksa keuangan. Dibilang kami hanya membawa dari polisi memang. Nah, saya sudah tidak nyaman. Saya bilang pertanyaan pasti sama. Nah, sudah itu semua yang ditanya polisi juga ditanya di inspektorat. Selesailah kira-kira lamanya 4 bulan. Pada bulan Juli 2022 berkas diserahkan ke kepolisian dan diserahkan berkas dari inspektorat, dan kepolisian dan polisi mengajukan kembali penyerahan kedua ke JPU. Dan kesimpulan inspektorat saat itu adalah terdapat kerugian negara atau pungutan SMA 1 Utara. Inilah yang menjadikan jaksa sebagai temuan dan masalah ini didorong ke pengadilan. Dan setelah didorong ke pengadilan, alhamdulillah kami dinyatakan bebas karena tidak ditemukan unsur pidana, hanya kesalahan administrasi berupa surat-surat terkait masalah struktur komite yang mungkin ada pelanggaran Permenhub nomor 11/76. Nah, setelah itu ditanya jaksanya mau kasasi atau tidak, beri kesempatan 2 pekan. Darinya jaksa kasasi. Nah, dalam proses kasasi itu entah apakah kami punya pengacara membuat kontra nomor atau tidak, karena kami sudah tidak terlibat dalamnya, tinggal berkasnya dikirim ke Mahkamah Agung, kami tidak ada opsinya lagi. Dan seperti para saksi dan disaksikan banyak orang. Akhirnya di bulan November saya menerima rewas putusan. Kaget saya Pak bahwa kasasi jaksa diterima. Akhirnya kami kembali menjalani hukuman sesuai yang ditentukan polisi tadi. Kalau saya dengan Pak Bendahara itu 1,2 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 2 bulan subsidi. Saat itu juga kami dibawa ke kantor beda waktu. Saya pertama ditelepon karena biasanya kami di kepala sekolah itu waktu kepala sekolah kalau masa-masa pencarian dalam bos saya tidak mau angkat telepon karena banyak teror. Nah ini jaksa baru ternyata dari Medan. Dia telepon saya sampai 4 kali, saya tidak angkat karena dia tidak perkenalkan dia bahasa jaksa baru. Nah, nanti anak saya, anak diri saya di SMA 1 yang jaksa juga telepon saya. Oh itu jaksa Pak, ini telepon tadi, jaksa baru juga. Kalau begitu, perkenalkan nama dulu supaya tahu bahwa kita ini harus kerja profesional. Saya juga pegawai, pejabat di sini juga pejabat. Jangan ngomong begitu karena banyak yang hindari. Akhirnya karena kemarahan saya ditangkap di rumah subuh, sendirian lagi saya di rumah. Dibawa langsung ke penjara di lembaga. Saya jalani 8 bulan lebih sedikit dari 1 tahun tambah subsidi 2 bulan. Saya tidak bayar karena saya tidak punya kamar lagi 20 juta. Sesudah itu saya keluar. Ini nanti saudara mendarat ceritakan dia akan berbeda mas lembaga saya duluan. Nah, saya keluar pada tanggal 29 Agustus 2024 saya keluar. Dan pas tanggal 1 September saya kembali mengajar. Saya tidak melapor karena saya itu mau PNS, jadi ditangkap kemudian keluar ya langsung mengajar. Kan belum ada surat pemberitahuan saya. Berjalan sebulan saya melihat kembali di daftar, tapi kepulihan saya terhadap penyakit yang saya dapat secara luar biasa. Pengaruh psikologi saya di masyarakat. Ketemu orang saya malu Pak. Kayak tadi, kenapa saya di penjara? Saya malu ketemu orang-orang waktu itu. Di tanggal 1 Oktober, gaji saya itu tidak masuk di SMS banking saya. Saya tanya teman-teman, bagaimana gaji Oktober sudah masuk? Sudah masuk Pak. Kenapa tidak masuk saya gaji saya? Saya tanya di SMA lain, SMA 1 lagi tempat saya mengajar dulu, sudah masuk gaji Pak. Apa masalahnya ini? Akhirnya saya ke Bank BPD. Pak, tapi gaji saya 1 Oktober tidak masuk. Akhirnya dia amprang. Memang ada nama saya itu dia dilingkari bahwa gaji Bapak ditahan sementara. Ini bukan urusan kami, silakan berurusan dengan dinas. Dan saat itu saya langsung menelpon bagian gaji, namanya Warda di dinas pendidikan. Dibilang Pak, tapi memang ada perintah gaji tak ditahan karena ada nota dinasnya kaca bis mulai 12, kepala teman 12. Oh, sebenarnya silakan Ki menghubungi Bapak kaca 12 untuk mempertanyakan apa masalahnya. Saya ketemu lah Bapak beliau di belakang Pak Ismail. Ya, beliau menjawab ya, saya tidak bermaksud mengirim nota dinas untuk menangani gaji Bapak. Tapi sebenarnya ini yang terjadi Pak. Saya ditahan gara-gara nota dinas. Tapi saya juga tidak
menyalahkan siapa-siapa karena itu adalah opsi. Saya diam saja, saya jalan, saya aktivitas. Saya mengajar dulu 1 tahun tidak dibayar apa-apa. Karena saya pikir kalau berhenti juga tidak ada saya berhenti juga. Saya betul-betul bekerja dalam keadaan sakit, dalam keadaan bingung, dalam keadaan tersalib. Kenapa ini mau kerja? Kalau saya sudah jalan disiksa di penjara, kenapa saya kasih begini ya? Tidak dibayar gaji. Saya mengajar 24 jam, menulis standar sertifikasi. Gaji sertifikasi sudah tidak dibayar, TPP tidak dibayar, ada konsultan di sini tidak pernah satu tahun itu. Nah akhirnya saya dengan bantuan keluarga Unjang Uang Keluarga berusaha untuk menemui Pokja Hukum Distrik untuk minta tolong bagaimana masalah saya ini. Tapi buntu, selalu ada jawaban kalau kita di penjara itu Pak sehari saja memang sudah PTDH. Barang. Saya juga berikan itu tidak jawabannya. Dan kebetulan Ibu Juliana sahabat saya baik. Tapi saya selalu dengan Ibu Juliana diberikan kehidupan supaya sama saya. Dihargai saya, setiap saya chat pasti dia jawab dan saya cerita dengan baik sama ibu itu. Nyambung cuma itu. Dia bilang saya ini Pak pimpinan. Jadi ya saya juga memaklumi. Jadi saya pulang lusuk di mobil, tidak ada apa-apa. Pulang di rumah tanya keluarga gimana, saya bilang tidak ada hasilnya. Tetap seperti itu. Itu kalau saya tidak salah bertemu dengan kejadian itu 3 kali atau 4 kali. Kalau di Pokja Hukum itu banyak kali saya bertemu. Saya pakai dana itu pada dana pinjaman. Saya tidak punya gaji lagi, tapi saya beranikan diri ikhtiar. Tapi akhirnya tidak ada apa-apanya. Nah sampai setelah itu memang saya sudah was-was, saya bilang ini barang ini lain dalam ceritanya ini. Dan ternyata memang pada tanggal sekitar bulan September 2005 Ibu Juliana menelpon saya bahwa surat SK PTDH Bapak sudah terbit. Aduh, saya bilang astagfirullah, berapa kali saya ngomong begitu, Ibu tahu itu. Ya mau apa kalau nasib saya, tapi kan kenapa saya begini, apa yang kucuri di negara, masa tidak pernah kucuri negara. Dan komite pun juga kami dapatkan dia sebaik-baiknya. Direstui orang tua, dibagi sesuai kesepakatan rapat komite juga. Saya betul-betul ini lebih rendah derajat saya dan binatang di persoalan seperti ini. Itulah disampaikan ke teman-teman PGRI yang ini terasa terpanggil. Saya panggil pengurus PGRI Kabupaten, saudara saya Pak Ismar. Seperti apa kasusnya sebenarnya, karena jadi pengurus baru, ketua baru. Saya ceritakanlah, duduk bersama dengan teman-teman PGRI, dengan Pak Abdul Muiz. Akhirnya mereka respon dan rapat demi rapat terjadilah gerakan teman karena solidaritas sakit hati semua guru dikasih begitu. Itu yang terjadi pada tanggal 4 November kemarin, ada gerakan di utara. Dan saya dengan menurut Pak Ketua itu akan ada agenda besar lagi untuk bulan-bulan berikutnya, bukan di utara tapi di Raya ada pertemuan kemarin. Inilah seperumit latar belakang masalah yang saya hadapi. Saya minta Ibu Ketua Komisi DPRD Sulawesi Selatan untuk bisa membantu kami dan semua bapak-bapak ibu yang ada dalam forum ini bisa kasihan memberikan kami mungkin yang mana itu. Kalau toh tidak bisa dibantu dengan apalah, betul-betul kami betul tidak punya daya apa-apa lagi buat saya sekarang ini. Tidak punya dana, tidak apa-apa. Saya kata ini daya teman-teman melalui organisasi pribadi. Saya selalu sekali yang dari utara yang berjuang mati-matian. Mau membangun untuk membantu kami 2 orang ini. Setiap malam rapat Bu memikirkan nasib saya dengan Pak Mus. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan ke Bapak Abdul Muiz. Terima kasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Pertama-tama yang saya hormati yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua Komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan,
yang saya hormati anggota Dewan Komisi E. Jadi yang saya hormati, walaupun ini belakangan saya sebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sama gayanya, sama cantiknya, dan pemerhati dunia pendidikan yang saya banggakan. Ternyata hari ini saya tidak sendiri. Itulah yang membuat saya tetap semangat. Hari ini tidak kurang dari 16 telepon nomor baru yang siap menawarkan bantuan kepada kami. Baik itu di Jakarta, baik itu yang di Banjarmasin, bahkan itu mau donasi kalau ini PK lanjut. Jadi luar biasa, walaupun barangkali itu tidak terrealisasi, paling tidak janjinya ini sudah memberikan harapan baru. Bapak Ibu, jadi saya akan memberikan gambaran yang tidak sempat disinggung oleh para senal tadi. Sebelum rapat pertama komite bersama dengan orang tua, pada saat itu saya belum terlibat. Karena posisi waktu saya pada saat itu, saya masih posisi wali kelas. Nanti setelah rapat pertama, Ketua Komite Pak Agung Tiato mengusulkan nama saya. Barangkali karena beliau ini dengan saya tahu persis bagaimana integritas saya. Ini saya tidak menyombongkan diri, insya Allah sebagai saksi. Mungkin karena melihat integritas saya sehingga dia menyebut nama saya di tengah-tengah rapat, dan ternyata secara aklamasi orang tua siswa menyetujui saya diplot sebagai bendahara komite. Setelah itu saya dipanggil ke ruangannya kepala sekolah, bincang-bincang dengan Pak Agung. Sampai saya tanya, kenapa saya kan enggak? Ini pengurus komite yang aktif tinggal 2 orang. Saya dengan Pak Supri Balanja, kemudian dia sudah menjadi ketua komite sekarang yang baru. Yang lainnya itu sudah tidak tahu limbahnya, karena sudah 10 tahun belakangan ini tidak ada lagi insentif pengurus komite. Makanya sudah pada liar semua. Dulu berlomba-lomba jadi pengurus karena di situ ada harapan besar. Karena tidak ada lagi insentif, makanya pada kabur. Kalau mau dipasang orang dari luar, pasti tidak mau kalau tidak ada insentifnya. Saya yakin ini Pak Muiz kalau dipasang di situ digaji atau tidak digaji, insya Allah kita terima. Maka dengan lapang dada, amanah ini saya anggap sebagai amanah yang mulia. Maka nawaitu dengan Allah, saya terima ini dengan ikhlas. Dengan posisi bendahara, uang transportasi yang saya terima di situ 125.000 per bulan, yang tidak cukup untuk uang jajannya satunya anak. Lalu terjadi perkembangan, maka berjalanlah sesuai dengan kesepakatan orang tua itu. Saya menerima pembayaran dari siswa melalui wali kelas. Jadi wali kelas yang membantu menagih ke siswanya, saya kumpul, saya bukukan, dan saya pertanggungjawabkan sewaktu-waktu, paling tidak per semester, per triwulan, bahkan setiap saat bila ada yang meminta di hadapan wali kelas, mengontrol pembayaran anak-anaknya, anak walinya, dan mengontrol pengeluaran berdasarkan ampera yang sudah dibikin oleh sekretaris komite. Jadi kalau menyangkut masalah pertanggungjawaban uang masuk dan keluar, insya Allah saya jamin sesuai dengan pernyataan saya pada saat aksi itu. Saya menyatakan bila ada niat, jangankan perbuatan, bila ada niat saya memanipulasi dana komite, saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah dunia dan akhirat. Lalu berjalan setelah itu aman-aman saja. Maka awal 2021 bulan Februari kalau tidak salah, datanglah si LSMK Jili-Jili ini, datang di rumah yang saya tidak pernah kenal wajahnya. Dia tinggal di mana? Sampai dia tanya, awalnya lembut, Pak, benarkah SMA 1 menagih anak-anak uang komite? Benar 100%. Kenapa bisa? Kesepakatan orang tua. Sini kan saya periksa buku deh. Jadi saya luruskan kembali pernyataannya para senal tadi. Bahasa kurang lebih begitu. Sini kan saya periksa buku deh. Saya jawab begini. Nah, polisi saja dengan jaksa kalau hendak periksa, kita surati dulu.
Kamu ini saya tidak kenal, kamu anaknya siapa, tinggal di mana, beretika sedikit. Walaupun kita kau tinggal di Rongku, ini uang komite, honor yang banyak nikmati barangkali keluargamu. Ada 5 orang Rongku di situ. Dan ada salah satunya itu adalah keluarga dekatmu menurut informasinya yang bersangkutan. Kalau ini kau persoalkan, berarti kau persoalkan juga keluargamu. Nah, bilang saya lapor ke polisi. Nah, dia juga melarang kalau kau lapor nih. Tapi ya saya minta pikirin dulu baik-baik. Harusnya ini kau bantu di sekolah bagaimana caranya bisa SMA 1 bisa menjadi pelopor kualitas pendidikan di Bulu Utara. Nah, setelah itu di bulan Februari muncullah panggilan polisi. Nah, di antara yang pernah dipanggil, saya yang paling tersiksa, saya yang paling banyak diperiksa, karena mungkin dia anggap bahwa saya pemegang uang. Kalau tidak saya hitung itu ada 8 kali saya diperiksa. Bahkan terkadang biasa baru pulang mengajar jam 2, saya diperiksa sampai jam 9 malam. Saking luar biasanya di polisi. Dan selalu saya membantu apa kemudian kamu setelah mati. Selalu saya bilang mudah-mudahan kamu diperlihatkan. Paling tidak kamu sesudah mati dan mudah-mudahan kau lihat sebelum mati. Nah, akhirnya ketika itu saya minta kepada para senal, Pak, cari solusi. Nah, 3 hari kemudian datanglah kepala cabang dinas. Pak Rapa waktu itu membawa kepala sekolah waktu itu, kalau tidak salah Pak Ardi, dan kami berempat di ruangannya Pak Kepsek. Saya, Pak Rasnal, Pak Rapa, dan Pak Ardi. Pak Ardi telepon Pak Hasairi. Pak Hasairi waktu itu menjabat bagian hukum, kalau tidak salah. Ditelepon dengan speaker. Pak, jangan mikir melakukan gerakan-gerakan tambahan. Percaya Kak, betulan Kak, tidak ada persoalan komite itu yang lanjut karena hukum. Betulan Kak, taruhlah misalnya polisi begini mau P21 kan, dilimpahkan ke jaksa, pasti dinas pendidikan akan dipanggil dan dinas pendidikan akan mengutus saya selesai barang. Saya yakinkan di SMK 2 Maros kalau mau disidik itu bisa dibuktikan pembayarannya 200.000 1 bulan. SMK 2 Maros katanya menurut Pak saya waktu itu. Tapi karena saya lobby selesai. Nah, kata itu jangan mau melakukan gerakan tambahan, jangan mau bayar polisi, enggak, selesai itu dengan sendirinya. Nah, tutup telepon. Apa yang saya beritahu kepada para apa yang saya beritahu kepada para senang, Pak, pernyataannya Pak Hasairi ini normatif, tidak bisa jadi pegangan. Kalau polisi melanjutkan apa? Diperiksa itu bukan perkara mudah. Barangkali pada saat itu para senang baru 1 kali diperiksa. Saya sudah posisi 7 kali. Berarti 9 kali saya diperiksa Pak, bukan 8 kali. Karena 2 kali lagi diperiksa berikutnya itu. Nah, setelah itu berjalan, ada deal tapi kan selalu error. Nah, mungkinlah itu barangkali menjadi satu muara ini persoalan. Akhirnya muncul jadi tersangka. Ketika jadi tersangka, barulah penasihat hukumnya PGRI baru hadir itu menghandle itu persoalan. Jadi pada saat awal penyidikan sampai menjelang pelimpahan, kami tidak pernah didampingi penasihat hukum. Nah, apa yang terjadi? Jadi saya pertegas lagi kembali. Ketika polisi menyatakan P21, dilimpahkanlah berkas kepada jaksa periksa, dianggap tidak lengkap, P19 dikembalikan lagi dengan catatan mulai Pak Haidar, ada kebetulan penasihat hukumnya PGRI di sini. Catatannya Pak Haidar, Pak Haidar waktu itu, kasus ini bisa lanjut selama ada kerugian negara. Entah dari mana kesimpulannya Inspektorat Kabupaten keluar testimoni menyatakan ada kerugian negara. Walaupun pernah saya karena rencananya juga ini Ibu Ketua, Bapak Wakil Ketua, rencana juga ini mau DPD Provinsi, DPD Kabupaten Utara.
Sempat saya dipertemukan dua orang itu, yang kebetulan salah satu itu yang memeriksa saya namanya Pak Sari. Yang satu lagi itulah ketua tim namanya Pak Irfan. Sampai saya tanya, Pak Irfan, Pak Sari, saya mau tanya ini, jawab dengan hati nurani. Di mana kaitannya testimoni sumbangan murni orang tua kita nyatakan ada kerugian negara? Langsung jawabannya begini, kami tidak pernah merekomendasikan ada kerugian negara. Saya bilang, Pak Irfan, Pak Sarif, itu gunanya kita sekolah supaya pintar ki. Tapi ini kalau saya jadi tidak ini cenderung kasar ini, saya beritahu ki. Siapa yang buat itu BAPETA? Polisi atau kita? Saya bilang, kami. Apa judul BAPETA? Ingat dulu. Tidak bisa saya jawab. Kalau tidak mau dijawab, saya jawab. Judul BAPETA itu kita nyatakan diperiksa karena diduga merugikan keuangan negara. Pertanyaannya, apa kesimpulan penuntutnya? Apakah kita bantai itu judul atau tidak? Dia bilang, kami cuma mereka jumlah pemasukan dana komite selama 3,5 tahun. Itulah kerugian. Luar biasa kedaliman Anda ini yang Anda buat sehingga rasa sekarang ini sudah posisi dipecat. Dan ini salah ini 99% saya akan menyusul. Kau dalimi saya, kau dalimi Pak Rasman, kau dalimi keluarganya, kau dalimi anaknya. Dan susah kau memaafkan dunia dan akhirat. Minta tolong ini, yang inspektorat kabupaten ini. Ini sudah terkonfirmasi Pak. Lalu saya perjelas lagi. Menurut Pak Rasman, sempat ketemu dengan Kepala BKD. Sampai dia pertanyakan itu, kenapa begini testimoninya? Apa jawabannya? Tolong koreksi Pak Rasman kalau salah, karena ini Bapak sudah pernah ungkapkan di rapat lain ini, bahwa dia bilang, maklumi, saling memaklumi saudara. Kepala Inspektorat Kabupaten ya, Kepala Inspektorat sendiri. Saling memaklumi saudara. Kalau saya tidak keluarkan testimoni seperti ini, saya jadi tersangka pada kasus lain yang ada laporanku. Ini luar biasa. Ya, tadi. Mudah-mudahan yang mewakili BKD sampaikan kepada Muhtar Jaya. Kenapa BKD terus? Sorry, karena ini yang memecat saya jadi. Itu yang di kepala saya. Tadi. Jadi kepala inspektorat sampaikan di Muhtar Jaya ini. Luar biasa kedalimannya yang diperbuat. Yang murni sumbangan orang tua, murni menyatakan siap menyumbang, daftar hadir ada. Walaupun barangkali nopilenya yang kacau, tapi bisa terkonfirmasi kepada orang tua yang hadir karena ada nomor teleponnya di daftar hadir itu. Nah, akhirnya lanjut ke pengadilan. Di dalam persidangan, saya singkat cerita, kami didakwa 1, merugikan keuangan negara, 2, memaksa anak membayar, 3, pungli. Memaksa keuangan negara tidak terbukti. Itu yang mewakili BKD, inspektorat yang bersaksi karena ketua hakim itu waktu ibu Gading, ibu itu siapa namanya? Pak, saya mau tanya, apa hubungannya kerugian negara dengan sumbangan orang tua? Tidak bisa Pak Syahrir jawab. Saya tanya Anda, bagaimana caramu mengaudit? Dia bilang Pak Syahrir begini, audit itu yang mulia ada 2, permintaan dengan reguler. Yang kamu lakukan audit permintaan. Terus metodenya apa? Metodenya kami memeriksa berdasarkan BAP polisi. Kamu tidak pernah mengaudit langsung? Tidak yang mulia. Terlalu brutal betul kalian. Nasibnya orang ini testimonimu ada di tangan rekomendasinya inspektorat yang membuat orang tersangka. Bagaimana caranya kamu bisa menyatakan kerugian negara? Yang polisi memang sudah ngotot dari awal untuk mendorong ini kasus masuk ke pengadilan. Ternyata Pak Syahrir tidak bisa jawab itu. Langsung dia bilang lagi ini betul, saya maklumi kamu karena masih muda, belajar deh ya. Sampai berdiri Pak Syahrir mau keluar dari pintu, dia teriak lagi betul, belajar ya. Kasihan itu, kamu merugikan orang. Akhirnya, alhamdulillah
ketika Peri hadir, salah satu siswa ini yang hadir yang memberi data bahwa dipaksa, dihadirkan, ditanya Ibu Putu lagi. Nah, kamu bayar cuma 3 bulan kan? Ya, yang mulia. Berarti ada utang 9 bulan. Ini wakil bilang begini. Iya. Kamu ikut semester? Ikut. Dapat rapor? Dapat. Kamu ikut ujian? Ikut. Dapat ijazah? Dapat. Berarti kamu tidak dipaksa dong. Kalau kamu dipaksa, maka pasti ini harus lulus ini sebelum kamu ikut semester dan ujian. Banyak temanmu yang mau bayar? Banyak. Ada yang tidak ikutkan gara-gara pembayaran? Tidak ada. Terus apa yang dilakukan oleh kelas kalau mau lagi? Dipanggil, diingatkan. Lalu setelah itu tidak ada orang yang bawa kembali ke ruangan ikut ujian. Setelah tidak mau bayar-bayar tidak ada masalah. Banyak hal yang tidak mau bayar. Dan saya bisa buktikan di rekap pembayarannya nanti. Berarti tuntutan kedua gagal. Tuntutan ketiga bahwa pungli. Jadi pungli itu adalah dilakukan secara tertutup, secara sepihak dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini dibicarakan secara terbuka, disepakati bersama. Yang menentukan jumlahnya itu bukan dari pengurus komite, tapi usulan dari orang tua. Lalu punglinya di mana? Tidak terbukti. Maka pada tanggal 22 Desember 2022 turun polis menyatakan saudara Rasna dan saudara Abdul Muiz terbukti melakukan perbuatan yang tidak bermakna pidana. Bukan bebas, tapi lepas. Yang lepas dan bebas itu sama dengan bebas berkeliaran, tidak menjalani hukuman. Lalu jaksa kasasi sempat saya menghadap karena kebetulan kasih pitsus saya waktu itu orang-orang Palu Oku, saya datang ini membawa diri saya dan nyawa saya. Saya minta tolong kalau ada jalan kasih saya petunjuk, jangan dikasasi. Tapi Nabi bilang dulu ini sudah sesuai dengan protap, kami yang diberi sanksi. Akhirnya berjalanlah itu kasasi, turun putusan. Ternyata yang menjadi klausul kami ditersangkakan, jadi disalahkan itu adalah seakan-akan menerima gratifikasi karena ada honor tadi itu dari bendara, ada honor tadi itu dari tugas-tugas tambahan. Itulah berarti bukan kerugian negara, bukan memaksa anak membayar, bukan pungli, tapi gratifikasi yang dalam proses perjalanan di peradilan itu tidak pernah muncul itu yang namanya gratifikasi. Ini yang saya heran, yang harusnya kalau mau ke situ 3, kenapa tiba-tiba hal lain lagi yang ditempelkan di situ yang kami jadikan sebagai. Akhirnya, Pak Rasna sudah menjalani bebas bulan Agustus 2024, maka tanggal 29 September perjalanan jadi 29 September perjalanan saya mau naik pesawat dari Bandara Juanda menuju Makassar bersama kepala sekolah dan rombongan serta siswa. Saya ditelepon jaksa. Saya perlihatkan kepala sekolah lemah sekali bahwa dia yakin bahwa besok saya akan dieksekusi. Akhirnya tiba di rumah, saya telepon istri saya, jangan pergi mengajar dulu Dinda. Ini kalau tidak ada halangan melintang, sepertinya nanti ini akan bergeser ke tinggal. Dan di mana kan? Insya Allah di lembaga pemasyarakatan. Akhirnya jam 10 itu saya menghadap di jaksa, tapi saya masih dikembalikan suruh pulang makan, sholat. Nanti jam 2 lagi saya berangkat, baru turun ke lembaga pemasyarakatan. Nah, 1 tahun itu bebas bersyarat, jadi yang dijalani hukuman itu 3/4 berarti 8 bulan, dikurangi dengan masa tahanan kota 1 bulan 1 hari, berarti saya jalani 6 bulan 29 hari, denda 50 juta, subsidi 3 bulan, dan alhamdulillah urunan teman-teman ada yang membantu sebagian, saya bayar dendanya, dan saya tidak jalani yang 3 bulan itu. Maka saya bebas bulan Mei tanggal 26. Dan pada saat itu sudah tersiap berita-berita bahwa akan dipecat. Dan alhamdulillah saudara Oku Andi Sapiudin ini yang banyak memfasilitasi, karena memang ini sering bareng-bareng di bawah,
sempat menghubungi, sempat membantu sesuai dengan kewenangannya. Akhirnya barangkali pemecatan saya itu tertunda beberapa bulan. Nanti pada tanggal 30 September keluarlah SK pemecatan, tapi bulan berikutnya itu masih terima. Saya tidak tahu, mungkin ini pertolongan Tuhan. Nah, lalu yang saya mau bilang begini, saya ketemu Pak Ahong itu waktu tanggal 30 September, dia bilang begini, Pak, iya, Pak, kenapa ini kasus baru muncul di ujung? Tidak ada banyak yang urus-urus ini yang saya salah, tapi ini Pak Kacapis harusnya sebagai pimpinan, kalau ada masalah anak buah seperti itu harusnya dicarikan solusi, dijembatani, dimediasi. Tanya ke distrik provinsi apa kira-kira jalan keluarnya. Ini tidak pernah terjalin komunikasi ketika kasus itu muncul. Makanya Pak Hong bilang, kenapa ini kasus mulai 150? Karena tidak ada yang ngurus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari lalu, Saudara Mukhtar Jaya, Kepala Inspektorat Kabupaten Utara, memanggil kepala-kepala sekolah SMP dan SD, ditanya, siapa yang turun demo? Angkat tangan semua itu yang hadir, dan bilang, jangan ikut-ikutan kalau tidak tahu masalah. Artinya ini Mukhtar Jaya berupaya menekan-nekan kepala sekolah supaya jangan ikut berjuang. Jadi ini sudah pendaliman yang kedua. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ada lagi dari pihak mau menambahkan? Cukup? Ya, saya persilakan kepada Ibu Finca selaku tim ahli Gubernur Sulawesi Selatan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Ketua Komisi E. Wakil Ketua yang kami hormati Ketua Komisi E beserta seluruh anggota Komisi E DPR Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga di sini hadir Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan, para kepala perangkat daerah yang hadir dalam RDP ini, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Keuangan dan Aset, serta Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua PGRI Sulawesi Selatan dan Ketua PGRI Luwu Utara, Kepala Cabang Dinas Wilayah 12 Luwu Utara, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Luwu Utara, pengurus Komite SMA Negeri 1 Luwu Utara, para tim ahli dan tenaga ahli DPR Sulawesi Selatan, dan juga Bapak Dr. Andusra Rasnal SPD, NPD, dan Saudara Dr. Anjus Abdul Muiz. Jadi kalau saya melihat dari surat yang ada, pada prinsipnya Bapak Gubernur mendengarkan keluh kesah dari Bapak Ibu terkait tindakan kebijakan yang dirasakan tidak adil. Tetapi di satu sisi terkait prosedur ini, nanti yang menangani adalah inspektur karena ini adalah SMA ya, ranahnya adalah inspektur Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kita tetap mengacu pada peraturan-peraturan dan regulasi negara terhadap ini. Jadi terkait ini nanti teknisnya akan ditindaklanjuti oleh Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan, Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan. Mungkin itu saja dari saya. Jadi pada prinsipnya Bapak Gubernur, kami mewakili Bapak Gubernur terkait tindakan ketidakadilan yang dirasakan ini, Bapak Gubernur juga merasa prihatin
Tetapi di satu sisi kita juga diperhadapkan terkait regulasi yang mengatur negara ini. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Kepala Dinas BKD Provinsi Sulawesi Selatan. Persilakan Pak Hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, bersama kami hormati pimpinan, Ibu Ketua, hadir langsung Ketua Komisi E, serta seluruh anggota Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang terhormat, para kepala perangkat daerah yang sempat hadir atau yang diwakili, dan hal ini Kepala Dinas Pendidikan, Keuangan, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Inspektur. Bersama kami hormati Ketua PGRI Sulawesi Selatan, Prof. Selamat datang Prof. dan Ketua PGRI Utara. Ada juga hadir Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12 Lu Utara, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lu Utara, dan Pengurus Komite SMA Negeri 1 Utara, para tim ahli dan tenaga ahli DPRD Sulsel, teristimewa dan terkhusus. Saya panggilnya ayahanda atau kakanda, Bapak Dr. Andi Sasna SPMPD dan Bapak Dr. Andi Abdul Mois. Saya bukan itu misalnya sama dengan SPD, ini serang SPD langsung. Baik. Jadi Dr. Andes Arasnya MPD. Baik. Terima kasih. Dan alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, sama-sama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, untuk hadir dan memberikan penjelasan secara langsung terkait dengan pemberhentian 2 orang aparatur sipil negara Pemprov, yaitu Bapak Rasna dan Bapak Muiz, yang perlu kita ketahui bersama, mungkin ini sudah menjadi perhatian publik di beberapa hari terakhir. Para pimpinan komisi dan para anggota dewan yang sama kami hormati dan para undangan FDP, dengan maksud sama sekali tidak untuk merendahkan forum FDP yang sangat mulia ini, perlu kami sampaikan juga bahwa di luar dari forum FDP sebenarnya kami juga punya saluran-saluran resmi yang ASN dapat gunakan untuk menyampaikan aspirasi dan keberatan. Di antara itu adalah melalui pengurus Korpri. Itu di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diketahui oleh Bapak Sekda, dan segala bentuk aspirasi ASN, baik itu yang mungkin mendapat ketidakadilan atau hal-hal lain, itu dapat juga kita salurkan melalui forum pengurus Korpri tersebut. Terlebih lagi, Ketua Korpri Nasional itu adalah Bapak Profesor Dr. Sudan Arif Fahrullah, yang sampai dengan hari ini beliau adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara. Dan mengutip juga beberapa pernyataan dari Bapak Rasna, Bapak Abdul Muiz dan Ketua Komite, bahwa sampai dengan hari ini pun kami tidak menutup mata, Bapak Gubernur tidak menutup mata, beliau sedang umroh. Dan bisa saya pastikan tadi malam itu beliau telepon sampai jam pukul 2.30. Pukul 2.30 beliau menelpon ke kami waktu Makassar, di Tanah Suci masih pukul 10 mungkin ya, 10-11. Lalu Mbak Subuh baru komunikasi menyampaikan bagaimana case ini secara utuh. Kenapa? Karena yang beliau tanda tangan dalam bentuk keputusan PTDH itu adalah keputusan yang menindaklanjuti hasil amar putusan hukum Mahkamah Agung yang ditambah ada pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara. Dan seperti kita ketahui bersama, untuk aparatur sipil negara itu diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pada pasal 52 ayat 3 huruf I dan ayat 4 itu disampaikan jelas di pasal tersebut, bahwa salah satunya langsung di pasal 4 ayat 4-nya, bahwa ASN diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana, tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Inilah yang kemudian mendasari kenapa akhirnya terbit keputusan gubernur melalui SK PTDH. Nah, dalam proses sebelumnya, seperti yang disampaikan Bapak Asna tadi, bahwa dalam proses sebelum terbitnya keputusan ini ada dialog yang terjadi antara BKD dengan Bapak Asna yang dialami beliau bahwa dalam proses dialog itu terbentuk dialog yang sangat tidak, artinya kami mencoba berada dalam posisi yang tidak bersikap profesional, namun tetap melalui landasan hukum yang jelas. Pada prinsipnya, Bapak Gubernur memberikan perhatian bahwa apabila dan di dalam prosesnya ternyata ada hal-hal yang ingin ditempuh atau dilalui oleh Bapak Asna dan Abdul Muiz, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap menjembatani. Pada intinya seperti itu Bapak Ibu, siap menjembatani apabila ini dianggap perlu untuk dilakukan tindakan-tindakan hukum lebih lanjut, misal seperti peninjauan kembali amar putusan Mahkamah Agung terkait penetapan 2 orang ASN kita ini sebagai terpidana, sebagai pihak yang dianggap bersalah dalam putusan pengadilan tersebut. Lalu kemudian selanjutnya kami juga menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sekali lagi sangat menghargai dan menghormati langkah-langkah, apalagi aksi damai yang dilakukan oleh saudara-saudara guru di wilayah Luwu Utara itu sangat tertib. Ini kan juga menjadi perhatian, bukan tindakan yang merusak ataupun menjadi tindakan yang akhirnya menjadi presiden buruk di mata publik atau di mata masyarakat. Namun kembali lagi, penekanan kami yang satu Bapak Ibu, izin kami siap menjembatani, pemerintah provinsi siap menjembatani, Bapak Gubernur siap menjembatani apabila ternyata ada langkah-langkah administratif atau langkah-langkah hukum yang kita bisa tempuh. Karena kan ada 2 putusan yang ini harus kita cabut. Kalau misalnya ini, bukan cabut, ditinjau kembali. Yang pertama, putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Oktober 2023 nomor 4999 K/Sus/2023. Nah ini yang harus kita lakukan peninjauan kembali. Kita lihat dari perspektif hukum, tadi disampaikan dari kuasa hukum PGRI juga, kita lihat dari perspektif hukum apakah ini memang dimungkinkan untuk dilakukan peninjauan kembali dalam case dimaksud. Lalu kemudian untuk langkah berikutnya yang tentu saja adalah peninjauan kembali praktek dari BKN. Dan ini kan keputusan PTDH yang dilakukan penandatanganan oleh Bapak Gubernur ada keputusan yang didasari 2 putusan sebelumnya, putusan Mahkamah Agung dan rekomendasi pemberhentian dari Badan Kepegawaian Negara. Jadi mau tidak mau sebelum mencabut SKPTDH, apabila memang ada upaya ke arah itu, tentu saja kita harus lakukan dulu peninjauan kembali atas 2 putusan yang menjadi dasar. Kita lakukan di review atau mungkin persuratan atau pengusulan atau permintaan untuk peninjauan kembali kepada Badan Kepegawaian Negara. Ini tentu saja harus juga diketahui bersama apakah sudah ada langkah hukum juga yang diambil terkait dengan putusan Mahkamah Agungnya, misal peninjauan kembali tadi PK-nya. Nah kalau PK misalnya sudah ada, mungkin ini nanti bisa menjadi dasar untuk kami untuk melakukan persuratan atau pengusulan ke Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan peninjauan kembali terkait pertek yang diterbitkan sebelumnya. Karena di pertek jelas, di pertek PKN itu menyatakan bahwa disetujui dilakukan pemberhentian formal tidak dengan formal berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor sekian tanggal sekian. Inilah kemudian menjadi dasar bagi kami pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menindaklanjutinya. Nah, harapannya Bapak Ibu, kami sangat mengapresiasi
bagaimana semua langkah-langkah yang kita lakukan. Namun itu tadi ada dua PR kita bersama. Yang pertama tentu saja kita harus bagaimana memperjuangkan putusan yang paling tinggi nih, Mahkamah Agung. Apa langkah yang harus kita tempuh supaya Mahkamah Agung bisa melakukan peninjauan kembali terkait dengan putusan yang mereka keluarkan. Karena negara hukum kita tidak punya hak, pemerintah provinsi tidak punya hak, DPRD tidak punya hak untuk itu. Hanya bagaimana sama-sama berpikir dalam forum dialog yang sangat tenang ini, kita berharap ada hal-hal yang kita bisa pikirkan bersama. Bapak Asta, Bapak Tumuis, Pak Kuasa Hukum, ada Prof. Hasnawi juga dari PGRI Sulsel, atau PGRI Utara, Dinas Pendidikan, dan itu tadi ada yang saya kutip dari kalimat Pak Abdul Muiz, bahwa harusnya ini ada tindakan kooperatif dari jenjang paling dekat. Secara hierarki ya kepala sekolah, di atasnya adalah kepala jabat dinas. Karena kami ini Bapak Ibu mendapat akhirnya menindaklanjuti ini karena sudah sampai di bahasa Inggris capaian, sudah di ujung. Kami memang sudah dapat putusan, dapat praktek, sudah. Artinya secara hukum hal itu dulu yang kita diamini oleh negara. Nah, hanya saja tadi kembali kami tekankan bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Bapak Gubernur tetap membuka ruang untuk apa yang bisa kami lakukan dari yang punya landasan hukum. Jadi bukan yang tidak berlandasan hukum. Jadi apa yang pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bisa lakukan untuk bisa memperjuangkan keadilan yang kita anggap bahwa ada konsekuensi hukum yang sebenarnya tidak sepatutnya dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Jadi itu penekanannya Bapak Ibu. Mohon maaf, kembali saya tekankan, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap menjadi fasilitator terhadap langkah-langkah hukum yang kita mau tempuh. Karena yang kita mau lawan adalah produk hukum. Ketika lawannya adalah produk hukum, tentu saja harus kita lawan dengan langkah hukum juga. Dan ini yang kita harus sama-sama. Apakah nanti ada dari Biro Hukum pemerintah provinsi yang kemudian bisa sama-sama menjadi melakukan pendampingan juga untuk PK. Karena langkah terakhir adalah PK. Sudah ada, kalau sudah masuk di tingkat kasasi, selesai. Coba masih tingkat pertama, mungkin kita bisa lakukan banding, nanti sampai di kasasi. Tapi ini sudah satu kali jalannya PK. Dan ini kami mau tahu juga sebenarnya Ibu Ketua Pimpinan, apakah sudah ada langkah hukum itu yang dilakukan oleh pihak kuasa hukum ataupun yang bersangkutan. Mungkin itu Bu Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kami, fraksi Partai Gerindra akan mendampingi Bapak ini 5 orang bertemu langsung ke Bapak Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sumi Dasko. Kami fasilitasi, Partai Fraksi Gerindra memfasilitasi keberangkatan kami jam 7 malam untuk ke Jakarta. Ya, mudah-mudahan kami ada jalan keluar atau petunjuk lain, kami siap membantu dan memfasilitasi. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan, saya persilahkan. Terima kasih pimpinan Komisi E, seluruh peserta forum LTT yang saya hormati, saya bacakan. Saya langsung saja bahwa yang pertama kami mau sampaikan bahwa kami sedikit agak menyesal karena ini terlambat kami ketahui, sehingga seandainya mungkin di awal-awal kami dapat informasinya mungkin kami bisa berbuat lebih banyak. Tapi yang pasti kami sangat simpati dengan kejadian ini, kami peduli dengan Pak Asnal dan Pak Muiz, sehingga insya Allah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan mengeluarkan rekomendasi untuk bagaimana supaya bisa merehabilitasi nama Bapak, mengembalikan semua hak-hak Bapak selama persoalan yang terjadi, dan akan mengawal Bapak berdua sampai mendapat keputusan terbaik untuk ini. Alhamdulillah, kami juga tadi mendengar dari
Kepala DKD bahwa Bapak Gubernur juga mengatensi persoalan ini dan memerintahkan teman-teman di pihak eksekutif untuk ikut mengambil peran membantu Bapak berdua untuk menjalankan. Kepada sahabat-sahabat saya di komisier, teman-teman wartawan, penting untuk menggambarkan ketidakadilan ini, sehingga saya meminta tolong pada teman-teman, karena kalau mendengar semua yang terjadi hari ini keputusan yang sangat tidak adil seperti itu. Kita sama-sama mendengarkan apa kejadiannya seperti apa, sehingga menurut saya ini tolong digambarkan supaya semuanya orang tahu bahwa ada proses hukum yang terjadi karena intervensi yang luar biasa, sehingga tidak boleh kita diam. Kepada teman-teman inspektorat provinsi ini tolong diperhatikan baik-baik. Ini jangan pernah terjadi lagi di Sulawesi Selatan. Tidak boleh ada lagi kejadian-kejadian seperti itu. Pada teman-teman terutama kaca abisnya, tolong diperhatikan yang seperti ini, Pak. Tolong diperhatikan. Kami di DPR ini siap kapan saja kalau mau disampaikan aspirasi-aspirasi. Kalau kami tidak turun karena kami tidak tahu. Tapi kalau kami tahu pasti kami peduli, karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kami di DPR. Mungkin itu saja. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa arahan dari gubernur dan kenapa mereka dipecat ini? Jadi kembali lagi saya tegaskan bahwa tindak lanjut yang kami ambil dari keputusan PTDH itu adalah tindak lanjut dari apa yang menjadi amar putusan Mahkamah Agung, bahwa ada penetapan dua orang yang bersangkutan sebagai pihak yang dianggap bersalah dalam putusan itu. Lalu kemudian terbit juga Pertek BKN yang menerbitkan persetujuan pemberhentian dua orang ASN kita. Jadi mau tidak mau kami selaku unit kerja teknis yang menangani mengenai manajemen SDM harus menindaklanjuti putusan tersebut, karena kan sudah diatur di Undang-Undang 20. Hanya saja kan dalam proses ini tetap menjadi perhatian pimpinan bagaimana apakah memang secara objektif putusan tersebut sudah sesuai dengan apa yang dijalani oleh yang bersangkutan. Makanya ada proses-proses lain yang kemudian kita coba tindak lanjuti. Nah, itu mungkin. Pak, ini kan ada proses yang janggal saat berjalan ini barang, di mana inspektor dari kabupaten periksa sementara kedua korban ini adalah ASN provinsi. Apakah akan melakukan pemeriksaan juga atau audit kepada inspektorat? Untuk inspektorat Utara itu kami akan koordinasikan dengan inspektorat provinsi apa tidak lanjut dari hal tersebut, karena itu kan kemudian menjadi ranahnya inspektorat. Yang kita mau tahu kan kita harus berpikir secara konstruktif, secara utuh, kita harus paham ini barang. Jangan parsial-parsial, karena jangan sampai satu aspek ini yang kita lihat lalu kita tidak melihat secara keseluruhan. Kita melihat dulu apakah pertimbangan dari inspektorat Utara tadi menjadi pertimbangan di pengadilan atau tidak. Itu dulu mau ditahu. Tapi memang diperbolehkan Pak secara aturan ASN. Kalau secara kewenangan, kabupaten kota secara kewenangan tentu saja itu tidak dimungkinkan. Hanya saja bagaimana dari perspektif hukum itu kami akan koordinasikan dengan inspektorat lebih lanjutnya. Ada usulan PK sendiri Kak? Usulan PK akan kembalikan ke Parasna. Berarti pemecatan mereka ini berdasarkan itu. Putusan Mahkamah Agung dari inspektorat juga. Putusan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Iya, putusan Mahkamah Agung yang harus kita tidak ada. Jadi putusan Mahkamah Agung menyatakan beliau dalam posisi dianggap bersalah, makanya dilakukan tindak karena diatur di Undang-Undang 20 bahwa apabila ada tindak pidana seperti yang saya sebutkan tadi, apabila ada tindak pidana seperti itu maka harus dilakukan pemberhentian. Jadi upaya yang disarankan kepada mereka ini upaya tadi kan kami tetap kami mengatakan kami tetap menghormati upaya hukum yang dilakukan, karena ini kan sudah masih di tingkat kasasi, otomatis tingkat terakhirnya sisa PK ya. Kok bisa dijalankan apa putusannya? Kenapa? Putusan apa itu? Secara bahannya ada, nanti saya sampaikan lebihan itu karena bahannya
saya tidak tangkap. Intinya kan sudah dianggap di pengadilan bahwa ada terbukti. Hanya saja itu tadi kita harus lihat dulu secara utuh. Karena kan kami ini di BKD hanya sebagai unit kerja teknis yang melakukan sesuatu atau mengambil kebijakan itu berdasarkan dokumen-dokumen hukum yang kami dapat. Kami tidak mungkin Bapak Gubernur bilang secara sentimen bilang pecat. Tiba-tiba ada mungkin yang bersangkutan disampaikan bahwa ini korupsi, ini tidak, lalu kemudian tidak ada putusan hukum, lalu kita melakukan pemecatan, kan tidak boleh. Berarti BKD menyarankan kepada mereka ini untuk melakukan PK ya? Kami bukan dalam kapasitas menyarankan, kami hanya menghargai. Kami menghargai apapun langkah-langkah hukum, karena ini kan produk hukum. Melawan produk hukum adalah langkah hukum. Oke? Gimana langkah selanjutnya Pak? Jadi pertama Tunggu dulu Pak, mungkin bisa dijelaskan dulu duduk perkaranya seperti apa ini Pak? Jadi pertama, ini kan murni sumbangan orang tua, disepakati oleh orang tua siswa bersama ketua komite di dalam rapat resmi, diundang secara resmi, dan semua yang menjadi keputusan itu adalah murni melalui pertimbangan orang tua siswa. Lalu terjadi pembayaran yang disinyalir polisi itu sebagai pungutan karena ditentukan jumlah dan waktunya, katanya 20.000 per bulan. Yang tidak mampu gratis, yang bersaudara satu yang membayar, yang dinyatakan mampu tidak bayar tidak ada masalah. Kesimpulannya tidak ada siswa yang tidak diikutkan ujian semester gara-gara pembayaran. Semua keluar dari SMA 1 baik yang lunas maupun tidak. Berarti tidak ada unsur paksaan. Yang kedua yang perlu saya luruskan, statement tadi Inspektorat Kabupaten ini menjadi fakta persidangan bahwa di dalam persidangan ada kerugian negara, berarti ada rekomendasi kan. Lalu kedua, pada saat diperiksa BAP yang ada di Inspektorat itu menyatakan diperiksa karena diduga merugikan keuangan negara. Saya bertanya kepada saudara Sarif itu tadi namanya, saya beritahu karena pernah saya bertetangga, saya beritahu Pak Sarir, di mana kaitannya ini kerugian negara dengan sumbangan orang tua. Langsung jawabannya, saya pertanggungjawabkan ini demi Allah. Langsung jawabannya itu juga saya bingung kan dah. Berarti ditarget gitu. Nah, Pak, di Pengadilan Negeri Makassar polisnya apa Pak? Polisnya itu lepas. Yang mana itu? Bebas, ya? Ya lepas itu beda dengan bebas. Kalau bebas itu terbukti tidak berbuat. Ini terbukti berbuat tapi tidak bermakna pidana. Ya, itu lepas. Di kasasi apa? Di kasasi itu dituduh dipersalahkan menerima gratifikasi. Ya, yang mana itu gratifikasi di situ karena ada insentif pada tugas-tugas tambahan, wali kelas, pengelola lab, wakasek. Berarti saat itu kita dituntut korupsi. Dan itu tidak pernah muncul di persidangan sebelumnya itu. Tuntutannya itu kan ada pembacaan tuntutan di pengadilan. Oh, tidak ada itu bilang di klausul keputusan bahwa harus dipecat. Nah, ya jadi vonis 1 tahun, denda 50 juta, subsidi 3 bulan. Jadi apa yang janggal dari kasus ini Pak? Yang janggal itu adalah yang pertama, Inspektorat menjadi biang kerok yang murni sumbangan orang tua menyatakan ada kerugian negara yang sangat tidak sinkron itu. Terus apa lagi? Orang tua siswa yang dimintakan yang keberatan? Selama ini saya sebagai bendara tidak ada orang tua yang keberatan. LSM itu yang melapor tidak ada adiknya, saudaranya yang sekolah di SMA 1. Itu sumbangan apa? Lanjut Pak yang janggal tadi Pak. Apa kejanggalannya dari kasus ini? Jangan bukti. Nah, apa kejanggalannya? Ya, 1, menyatakan ada kerugian negara. Terus apa Kedua, lagi? memaksa anak membayar. Kalau memaksa anak membayar maka summa totalnya lunas. Ternyata banyak anak yang tidak membayar tetap ikut semester, tetap ikut ujian dan keluar dari SMA dalam keadaan lulus. Ada bukti pembayaran. Terus apa lagi Pak? Yang ketiga adalah dilakukan dengan pungli.
terbukti bahwa ini dirapatkan orang tua secara terbuka, berarti di luar dari ciri-ciri pungli itu yang dilakukan secara sepihak dan tertutup. Kejanggalan hukumnya seperti apa? Kejanggalan hukumnya ini kami divonis sebagai korupsi. Sementara ini adalah kita hadir di situ karena ketidakhadiran negara untuk membantu sekolah, untuk membiayai. Proses pemeriksaan di pengadilan katanya tidak didampingi pengacara juga ya? Didampingi pengacara pada saat penyidikan yang tidak. Oh begitu. Ya, nanti menjelang pelimpahan baru hadir Pak Mursalim sebagai pengacara dari PGRI. Ya. Jadi upaya lanjutan yang dilakukan apa saat ini? Ini salah PK. PK. Kemudian langkah-langkah informal, konsultasi kepada DPR, dan insya Allah kami akan berangkat sebentar malam, paling tidak menyampaikan supaya kami ini jangan dalam posisi di mata mereka bahwa kami ini adalah korupsi, dan ada wajah-wajah korupsi yang kita lihat pada wajah saya. Katanya juga mengajar 1 tahun belum ada SKP pemecatan tapi sudah tidak terima gaji seperti Itu untuk para senal. Kalau saya masih aman gajiku sampai bulan lalu. Oh, yang satu itu yang tidak ya? Yang para senal itu kasihan itu sudah 1 tahun 3 bulan. Belum ada SKP pemecatan tapi Belum ada gaji sudah tidak terima. gaji sudah ditahan. Itu pungutan semua apa itu Pak? Itu apa? 1. Guru honorer. Ada guru honorer. Baik yang terdaftar di Dapodik maupun tidak. Yang tidak terdaftar di Dapodik tidak bisa dibayar dengan dana bos. Karena persyaratannya itu yang dibayar di dana bos harus terdaftar di dalam data Dapodik dan harus dibayar berdasarkan SK gubernur tertentu jam di situ. Yang tidak terdaftar di Dapodik mau bayar pakai apa? Ya sumbangan. Mau gratis, mau ilas, mengajar, baru dituntut lebih. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Luar biasa bantuannya. Iya. Saya betul-betul salut dengan teman-teman di DPR ini, Sulawesi Selatan, baik yang di Komisi 1 maupun di luar Komisi 1. Pernah Pak yang tidak terima gaji selama ini Pak? Ya, setelah saya keluar dari tahanan itu, sejak itu saya mengajar tidak pernah digaji, baik gaji bulanan, gaji sertifikasi maupun TPP. Sampai sekarang Pak? Sampai sekarang ini. Sekarang. Jadi berapa lama itu Pak tidak? Kurang lebih 1 tahun lebih lah, 1 tahun 3 bulan. Katanya sempat ditahan Pak? Ditahan? Ya sempat ya. Berapa lama Pak? 8 bulan lebih. Iya. Baik, itu saja Pak. Terima kasih Pak. Iya, makasih. Iya. Yang pertama, kami akan berbuat semaksimal mungkin untuk merehabilitasi, mengembalikan hak-hak kedua guru kita ini supaya apa yang sudah dialami ini tetap cepat diputihkan, karena kita tidak mau kejadian-kejadian seperti ini. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan akan mengeluarkan rekomendasi. Yang pertama untuk merehabilitasi nama baik kedua guru kita dan mengawal kedua guru kita ini sampai ke tingkat pusat untuk bertemu dengan teman-teman di DPR RI untuk meminta membantu mengembalikan hak-haknya. Perjalanan kasusnya memang ada yang janggal memang. Kasusnya ini sangat janggal. Makanya kemarin kami setelah mendengar hasil RDP ini kan sepertinya memang keputusan yang terjadi ini syarat intervensi. Kalau teman-teman bilang ini ada konspirasi. Ada kriminalisasi juga Pak? Ya, sehingga kami memerintahkan kepada Inspektorat Provinsi untuk ikut dalam hal ini melakukan untuk audit investigasi ke bawah, melihat ada apa sebenarnya ini, kenapa sampai kasus seperti ini. Padahal kan pungutan di komite itu banyak sekali terjadi, bahkan lebih besar Di semua sekolah. di semua sekolah, ada yang 200.000 bahkan ada yang lebih. Tergantung kesepakatan. Ya, kan ini terjadi kalau kebijakan akadnya sudah aman kan berarti tidak ada masalah kan. Nah ini untuk itu kami sudah memerintahkan Inspektorat Provinsi untuk melakukan investigasi soal ini. Nah selanjutnya kan kami juga menganggap ini kan sudah Pak Gubernur sudah mengatensi hal ini. Pak Gubernur sudah memerintahkan Kepala BKD untuk membantu kedua guru kita ini untuk mengawal sampai mendapat perlakuan. Kemarin kami pahami bahwa Pak Gubernur mengambil kebijakan itu karena ada perintah yang lebih tinggi, ada perintah MA untuk melakukan pemecatan. Tapi kan kita masih bisa melihat ini terbukti kemarin Pak Gubernur langsung menghubungi dari Makkah, menghubungi Kepala BKD untuk melihat, membantu apa yang bisa pemerintah provinsi lakukan sehingga hak-hak teman-teman kita guru ini bisa dikembalikan. Berarti akan dikembalikan haknya. Iya, insya Allah kita akan kembalikan. Terima kasih.